وصحبه أجمعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. هدية منا إلى مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسسنا حفظ العلماء أجمعين خصوصا إلى مصنف كتاب وصية المصطفى الإمام المحقق والزبدة العارفين الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذريتهم وأهل سلسلتهم ومريدهم ومحبهم وجمعيتهم رضي الله عنهم شيخ لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإلى روح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات غفرهم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak hadirin sedaya, mugi-mugi kang hadir angsal barokah manfaat maslahah wa ni'mata wa salama wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati golek ilmu lillahi ta'ala. Halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kasratul istighfari lan perbanyak maca istighfar iku hisnun dadi benteng litaibina kanggo wong sing padha tobat minan nari saking neraka. Jadi ini tentang kita memperbanyak istighfar itu sebagai benteng bagi orang-orang bertobat dari api neraka. Para hadirin yang saya hormati, jadi kalimat zikir istighfar sing masyhur adalah astaghfirullahal azim. Kalau sampean zikir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah tidak apa-apa. Itu zikir yang paling pendek. Di istighfar yang paling pendek astaghfirullah, astaghfirullah. Kepengin dawa astaghfirullahal azim. Kurang dawa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kurang dawa tambahana dhewe, yakin gak diwaca kedawan. Kadang-kadang astagfirullah kadang gak diwaca ya. Mek karek astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi jarang, hati-hati kabarnya keliru ya. Istighfar astaghfirullah, astaghfirullah salah. Sing bener astaghfirullah ya, astaghfirullah itu yang benar. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim itu yang benar. Cuma wis kadung kebiasaan jadi kegawa lagu dan gak ngerti astaghfirullah, astaghfirullah. Ya kan? Astaghfirullah. Sing bener astaghfirullahal azim. Saya minta ampun kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung. Itu artinya ya. Jadi orang yang membaca istighfar itu tidak hanya mengakui kesalahan kita terhadap Allah, tapi juga di balik itu kita merasa lemah di hadapan Allah, banyak dosa, juga termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Itu istighfar ya. Jadi nggak ono manusia suci, nggak ono manusia suci bersih, manusia paling paling baik, nggak ada. Pasti duit dosa, pasti punya dosa, nggak mungkin tidak ya, tidak mungkin tidak, pasti punya dosa ya. Minimal ngerasani wong kayak aku sering ngerasani wong misalnya, ya dosa, tetap dosa. Tapi ya jangan lepas kita tiap hari itu istighfar minimal 100 kali. Satu hari 24 jam minimal istighfar 100 kali. Kurang banyak pada subuh 100 kali, pada maghrib atau asar 100 kali. Kok kurang banyak, habis sholat 100 kali. Lek kurang banyak, habis sholat 1000 kali. Kurang banyak, kalikan sendiri. Ya dikai titik jaluk akeh gak dilakoni. Ha ini kan bingung. Nah, waradhir rahimakumullah. Jadi kita berdosa itu sangat berat untuk istighfar. Padahal Kanjeng Nabi itu maksum, dijaga dari dosa, dijaga dari kesalahan, dijaga dari kekurangan. Iku masih istighfar. Jadi Kanjeng Nabi yang maksum, dijaga oleh Allah, masih membaca istighfar. Ya. Nah, ketika kita membaca istighfar, banyak yang lupa karena istighfar ada dua. Istighfar bil lisan, hanya ngucap dengan lisan astagfirullah, astagfirullah. Tapi ada juga yang lupa. Istighfar itu harus dengan lisan dan juga harus dengan hati. Dan juga ini yang penting adalah mengutarakan seluruh ya kemantapan atau meminta ampun kepada Allah dengan mantap, dengan yakin. Itu istighfar. Jadi astagfirullahaladzim. Ojo banter-banter. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Iki zikir ta. Apa? Sama dengar kan sering kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tambah banter, tambah cepat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iki pencak. Apa zikir? Sing ya ndak harus mengejar, ya ndak harus mengejar banyak, tapi istiqomah sedikit tapi istiqomah. Sampai cobalah 100 kali setiap hari. Ya mari subuh timbang turu zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. Wis pasrahkan dosa kita kepada Allah. Itu perasaan kita. Ya, perasaan kita. Lah ada zikir istighfar birruhi. Ada bilisan, ada bilisan, bil qalbi, ada ruh. Jadi istighfar punya ruh. Apa ruhnya itu? Setiap kita istighfar itu mancep ke dalam perbuatan kita. Itu ruhnya istighfar. Astagfirullahaladzim, mancep dalam perilaku kita. Setiap hari enggak ngulangi, diusahakan tidak mengulangi. Itu ruhnya istighfar. Jadi energi zikir kita itu masuk di dalam tingkah laku kita setiap hari. Ya, itu istighfar. Jadi yang kedua, biar kita mantap zikirnya, itu harus tahu makna zikir, artinya kalimat zikirnya. Apa ndak dapat pahala? Ya dapat. Orang zikir walaupun gak ngerti cara apa, maknanya juga dapat. Kayak sholat sampean, saya yakin 100% semua nggak hafal artinya. Kalimatnya hafal, ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ruku. Ya, hafal kabeh, yakin hafal artinya. Oh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, yakin hafal semua artinya. Ya, apa masih dawa panjang at-tahiyatul mubarakatus sampai innaka hamidum majid, yakin apal tapi artinya. Nah ini lah biar berkualitas. Saya sering pesen walaupun kita sudah tua uzur misalnya ya, tetapi ayo ya kalimat-kalimat sholat ini itu dimaknai, belajar dimaknai ya. Al-Fatihah apal, belajar memaknai Fatihah. Kita bacaan ruku ya hafal, tapi artinya juga harus tahu. Sujud, bacaan sujud juga hafal, tapi harus juga tahu. Seperti bacaan duduk di antara dua sujud ya. Duduk di antara dua sujud, hafal semua ya. Hafal ya.
yakin hafal, tapi artinya apa bacaan doa di antara doa sujud? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya ayo mosok sembahyang mulai cilik sampai sakmin sakmun karo artine eman. Makanya luang waktu buka-buka buku dihafalkan. Itu penting untuk kualitas sholat kita. Sampai nggak sadar ketika zikir atau doa diantara duduk diantar dua sujud itu mengandung 8 doa. 8 doa. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku. Pamane. Warhamni, kasih sayangilah aku. Wajburni, tutuplah aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, berikan rezeki kepadaku. Wahdini, tunjukilah saya jalan yang lurus. Wa'afini, dan sehatkanlah aku. Wa'fu anni, dan maafkanlah aku. 8 doa. Setiap doa dia duduk di antara dua sujud. Nah, sampai kalikan setiap rakaat berapa duduk di antara dua sujud berapa? Ada berapa? 1 kan? Ya, duhur 4 rakaat, berarti ada 4 doa di antara dua sujud. Sampai sembahyang berang tahun, Ustaz. 1 hari 5 waktu berarti ada 17 doa di antara dua sujud. Kali seminggu, kali setahun, sampai sakmin sholat. Tapi gak ngerti artinya. Nah, ini perlu, memang bukan kita mengimbau untuk biar paham kita sholat. Kembali kita istighfar, ya. Nah, jumhur ulama mengatakan orang yang zikir tanpa tahu makna itu tetap mendapatkan pahala, tetap, ya. Itu jumhur ulama sufi terutama tasawuf. Tetapi ada juga ulama besar dari Syafi'i yang mengatakan, ya, tapi ini pendapat yang sebagian kecil, ya. Orang yang berzikir tidak tahu maknanya tidak mendapat pahala. Nah, ini pendapatnya Imam Al-Asnawi Asy-Syafi'i, ya. Pendapatnya Imam Al-Asnawi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1373 Masehi. Tetapi jumhur ulama mengatakan walaupun zikir tidak tahu maknanya tetap mendapatkan pahala, tetap, ya. Kayak sampai iftitah, ya. Lek ro artine luar biasa. Bahkan banyak ulama-ulama kita kalau sembahyang berdirinya lama sebab dia memaknai bacaan sholatnya. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan sebagainya. Ini apa? Terus? Ini baca mau lah. Inna sholati, sak temene sholatku, wa mahyaya wa mamati, dan hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, ini jeru maknanya, ya. Nah, kembali lagi, jadi kita yakin bahwa, ya, zikir orang yang walaupun tidak tahu maknanya tetap mendapatkan pahala, tetap mendapatkan pahala. Informasi tadi ada ulama mengatakan tidak mendapat pahala kalau nggak tahu maknanya. Ini hanya informasi. Artinya apa? Jadikan ini motivasi kita. Setiap zikir yang kita ucapkan itu tahu maknanya, ya, tahu maknanya. Nggak usah kemudian gengsi belajar, muka-muka bacaan sholat dihafalkan, nggak apa-apa, ya. Itu lebih bagus daripada sampai kita mati tidak pernah tahu tentang artinya bacaan sholat, ya. Waladir rahimakumullah. Nah, sekali lagi kalau kita zikir istighfar astaghfirullah, ya, bukan astagfirullah bukan, astaghfirullahal azim. Firullah, ya, astaghfirullah. Ini perlu diluruskan sebab banyak orang yang tidak tahu, melok-melokan kan zikir.
Astagfirullah, 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 la Allah, la Allah, astagfirullah, la Allah. Akhirnya gak jelas bahasa apa senika. Bahasa Arab ya duduk ya, bahasa Pelamet ya gak jelas. Ini harus jelas ya, astagfirullah. Karena bacaan yang bagus zikir adalah bacaan yang jelas tajwidnya, jelas bacaannya, panjang pendeknya dan tahu maknanya. Ini yang bagus. Ya. Nggak sampai misalnya Fatihah hadiyatan minna, artinya kami menghadiahkan ya, hadiyatan minna, kami menghadiahkan ke siapa? Ila arwahi, kepada arwah-arwah masyayikhina, guru-guru kami. Begitu. Tahu maknanya ya. Itu lebih khusyuk, insya Allah lebih khusyuk ya. Nah, kemudian kenapa kok astaghfiru ya, astaghfirullah itu kalau kita letakkan Allahnya dulu, kita belajar depannya dulu, astaghfiru. Astaghfiru itu apa artinya? Itu fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu adalah perbuatan sekarang dan yang akan datang. Jadi perintah untuk istighfar itu tidak hanya perintah sesaat, tapi juga perintah sampai kapanpun kita tidak pernah berhenti untuk mengucapkan istighfar. Ini pengertiannya begitu. Jangan berhenti. Ya. Caranya begini, Kanjeng Nabi Muhammad itu loh, ya, itu sudah bersih, tapi masih saja beliau istighfar. Bahkan ada cerita dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan di akhir hayat beliau Kanjeng Nabi, di pangkuan Ibu Aisyah, Nabi Muhammad zikir minta ampun kepada Allah, minta ampun ke umatnya. Bayangkan ya. Itu hadis Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, astaghfiru itu fi'il mudhari ya, dari fi'il madhi istaghfara ya. Istaghfara itu fi'il madhi kemudian ditambah 3 huruf apa? Kan dari kata ghafara. Ghafara artinya mengampuni atau menutupi ya. Kemudian ada tambahan 3 huruf, alif, sin dan ta ya. Alif, sin dan ta. Kalau dalam nahwu ini namanya fi'il majid, fi'il tambahan, huruf tambahan ya, dari kata ghafara. Ghafara ya, ghafara itu artinya menutupi, mengampuni ya. Itu kalau dalam nahwu astaghfiru itu ikut wazan istaghfala ya. Istaghfala yastaghfilu, istaghfara yastaghfiru. Karena pelakunya adalah saya ya, orang tunggal, maka menjadi astaghfiru, saya mohon ampun, saya mohon ampun. Kalau misalnya banyak diganti nun, nastaghfiru, kami mohon ampun. Itu bedanya ya, itu bedanya. Kalau istaghfiru panjang kan ya, panjang, itu jamak, perintah, istighfarlah kamu semua begitu ya. Jadi bisa bedakan ya. Jadi itu istighfar itu luar biasa, luar biasa. Nah, saking luar biasanya sampai di dalam Al-Quran itu kata-kata ghafara dan bentuk lainnya ghafara itu ada 160 kali di dalam Al-Quran. Saking pentingnya istighfar ya. Ini jadi harus bedakan mana istighfar dengan bil lisan, hanya mengucap saja, mana istighfar dengan lesan dan hati, dan mana istighfar dengan ruh. Ruh itu apa? Mancap atau menancap dalam perilaku sehari-hari. Istighfar ya. Istighfar ini keterangan dari kitab Hadaikul Haqaiq ya, Imam Al-Jazair. Imam Jazair Ar-Razi itu ngomong begitu. Orang yang istighfarnya sungguh-sungguh, tidak hanya mulutnya saja, tidak hanya hati saja, juga mancap atau masuk di dalam perilaku sehari-hari, tidak mengulangi kesalahan. Andai kata berbuat kesalahan, maka langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kemudian jadi ilmu sampean, ilmu istighfar maksiat titik astagfirullahaladzim, Allah Maha Pengampun, maksiat maneh astagfirullahaladzim, Allah pengampun kok, maksiat maneh astagfirullahaladzim.
Ya kapan mari ini sampean ya? Istighfar gak mari-mari. Ini para hadirin rahimakumullah, dan yang penting adalah istiqomah. Nah, salah satu zikir seharinya lah dari 5 zikir adalah astaghfirullahaladzim 100 kali. Dibaca 100 kali. Istiqomah. Istiqomah. Wis gak dodo. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya, bahkan istighfar ini luar biasa. Sapa sing susah maca istighfar, sapa sing sempit maca istighfar, sapa sing durung duwe jodoh maca istighfar, sapa sing ngantukan ya maca istighfar. Tapi lek ngantukan maca istighfar ambil sawat gelas, insyaallah tangi. Lek istighfar tuh gak tangi. Ya. Jadi begini, karena Kanjeng Nabi dawuh ya, man aksara minal istighfari ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dzikrin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi siapa yang memperbanyak, man aktsara, barang siapa memperbanyak minal istighfari, dari membaca istighfar, ja'alallahu, maka Allah akan menjadikan min kulli hammin, setiap kegundahan, setiap kesedihan, apa? Faraja, keluasan. Ya. Wa min kulli dzikrin, setiap kesempitan itu akan makhraja, ketemu jalan keluar, ya. Dan juga wa razaqahu ghairu la yahtasib, ya, haitsu la yahtasib, tidak rezekinya akan dari arah tidak tersangka. Istighfar. Kata guru saya, kalau ingin mendapatkan itu semua, minimal sehari 1000 istighfar. Ya dibagi habis sholat 200. Astagfirullahaladzim. Tapi guru saya mengatakan istighfar, jangan istighfar buntung. Artinya astagfirullah. Ya boleh, cuma guru saya ngomong buntung pakai azim. Astagfirullahaladzim. Itu minimal itu. Ya, walaupun dalam kitab diperbolehkan membaca astagfirullah boleh. Tapi guru saya mengatakan kalau zikir istighfar pakai al-azim, ya, astaghfirullahaladzim, tambahi monggo, ya. Saya sukanya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini zikir saya sejak dulu sampai sekarang, zikir istighfar saya, ya. Itu sumbernya dari riwayat sahabat Sa'id Al-Khudri, ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, ya, juga riwayat Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Wis sampean zikir Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu zikir istighfarnya Nabi Adam. Atau zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu zikir istighfarnya Nabi Yunus ketika di dalam ikan. Ya, banyak. Tidak hanya Nabi Muhammad yang zikir, nabi-nabi Adam sampai nabi terakhir semua istighfar. Semua istighfar. Nabi Adam istighfar 300 tahun, bayangkan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir 300 tahun. Awak dewi situ ae kadang-kadang tidak dibaca. Ya, ini. Jadi istighfar minimal 100 kali setiap hari. Waradun rahimakumullah, banyak bacaan zikir banyak, tinggal sampean pilih yang mana yang dibaca, ya. Bahkan Siti Aisyah, ibu Siti Aisyah mengatakan dalam hadis, ya, bahwasanya Nabi itu kalau ketika mau meninggal itu lesannya tetap istighfar. Loh, lesannya tetap istighfar. Jadi beliau bercerita ketika Nabi mau meninggal bersandar, ya, bersandar di tubuh saya kepadaku dengan berdoa, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni umatku ya Allah. Itu bayangno sampean dikai jaluk sepuro ke Kanjeng Nabi sampean gak istighfar, ya njaluk dungane wong tapi gak tau ndongakno wong.
Ojo mana ndongakno wong mendoakan diri sendiri tidak pernah, ini kan. Istighfar penting, istighfar itu penting. Berarti rahimakumullah. Jadi saya ulangi, kalimat istighfar, zikir istighfar itu tidak hanya dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu zikir yang menjadi perilaku dari semua nabi dan rasul adalah zikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai Nabi Adam, Nabi Yesus, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua nabi rasul itu istighfar. Cuma kita nggak paham bentuk istighfarnya. Tapi dalam Quran cuma disebutkan ada 6 bentuk istighfar Nabi 6, ya. Maksud Nabi Adam, kemudian Nabi Yunus, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Zakaria, ya. Lainnya wallahu a'lam, ya. Tapi keterangan para ulama-ulama ahli tafsir, Ibnu Katsir itu mengatakan semua nabi dan rasul itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat istighfar menjadi kalimat wajib bagi para wali dan orang-orang sufi. Istighfar, ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dan sebagainya. Kalau ingin punya rahmat, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Loh, sama ditantang oleh Allah dalam Al-Qur'an, loh, tidak terasa. Ya, laula yastaghfirunallah, begitu. Apakah kamu minta ampun kepada Allah? Oh, sampai ditakon. Sama ditanya semua oleh Allah, ya. Laula yastaghfirunallah, ya. Apa jawaban Allah? La'allakum turhamun. Kalau kamu istighfar maka akan mendapatkan rahmat. Ya, ini Quran yang mengatakan, Allah yang dawuh ini. Jadi sampai jarak istighfar pilih rahmat, rahmat yibi. Jadi rahmat, mutur rahmate Gusti Allah, sering-sering maca istighfar. Ya. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan sebagainya. Lek sampai kepengin beruntung, ya, duduk buntung, ya, beruntung, perbanyaklah istighfar, ya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiron. Sungguh orang beruntung itu adalah ada dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak. Jadi kalau kita menjadi orang untung, maka ukurannya adalah catatan amal kita nanti itu ada laporan perbanyak istighfar. Itu menjadi orang yang untung fi yaumil qiyamah, ya. Atau sampai ingin gembira, ingin bahagia, gembira, istighfar, ya. Istighfar, man ahabba, ya, tasarrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar. Barang siapa yang ingin senang hidupnya, ya, menyenangkan hidupnya, bahagia hidupnya, apa? Falyuksir, maka perbanyaklah apa? Minal istighfar, membaca istighfar. Ini jadi keberkahan muncul, kemudian apa? Insya Allah hidupnya barokah. Kalau belum ada keturunan, baca istighfar sehari 20.000. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 20.000 istiqomah, ya. Kemudian apa? Mendapatkan keberkahan lainnya. Contoh misalnya banyak orang istighfar. Banyak orang istighfar. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi, ulama Syriah, ya, yang wafat tahun 1920 Masehi, mengatakan untung kalau ada wilayah, ada negeri, ada desa, atau ada tempat yang masih ada orang-orang berkumpul berzikir, perbanyak istighfar, maka efek positifnya adalah kembali kepada kondisi masyarakatnya. Ya, itu makanya para kiai kita mengatakan orang zikir jangan dilokno, jangan dihina, sebab itu ada efek positif yang bisa apa? Memberikan keberkahan terhadap kondisi masyarakat. Bahkan ada juga keterangan kalau di sebuah tempat masih berzikir kepada Allah, ya, maka
tempat itu tidak akan diazab oleh Allah. Jadi kita jangan kemudian benci kepada orang-orang yang kumpul manakiban, tahlilan, sholawatan dan sebagainya, sebab di dalamnya disebut nama Allah. Hadirin rahimakumullah. Salah satu kunci dikabulkan doa kita selain sholawat ya adalah perbanyak istighfar. Itu adalah rahasia. Nah, ini rahasia. Jadi salah satu kunci dikabulkan doa kita selain perbanyak sholawat juga perbanyak istighfar. Makanya orang-orang dulu mandi ya apa ucapannya mandi ya, sebab beliau itu ahli sholawat dan ahli istighfar. Jadi masih moco ya hayyu ya qayyum menjadi ya kayyumu ya kayyuku, kan gitu ya. Itu ampuh. Mengapa? Karena beliau nggak lepas zikir sholawat dan perbanyak istighfar. Akhirnya ya mandi. Karena salah satu kunci makbul doa adalah perbanyak istighfar juga perbanyak sholawat. Ya, ini salah satu rahasia dari istighfar. Ya, kemudian istighfar inilah yang nantinya akan memberikan kita kekuatan untuk selalu menjaga diri dari perbuatan keburukan dan dosa. Tapi kalimat istighfar jangan digunakan untuk maksiat, tidak boleh. Contoh, ana wong wayu, ya, terus kelambian dukure dengkul misalnya, ya, kemudian dilihat sampai entek, tapi zikir astagfirullahaladzim, ya ini bukan zikir, tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya lek ndelok tek ya langsung lengos, aja dintekno. Astagfirullahaladzim sampai entek. Ya ini istighfar gak temen nanti kayak benteng. Ini manadir rahimakumullah. Jadi kembali lagi sebenarnya manfaat istighfar buahnya. Kalau saya catat ada sekitar 40 manfaat istighfar. Salah satunya yang paling besar adalah kita ya mengakui dosa, bertobat ya, kemudian mengagungkan Allah dan mengakui kita ini lemah ya. Dan kembali orang yang beruntung adalah dalam catatan amalnya itu terdapat banyak membaca istighfar. Ya, astagfirullah ben 100 kali wis mari kuat tambahi 200 istiqomah kuat tambahi 100 300 kuat lagi tambahi 500 ya, kuat lagi 1000 kali istighfar, kuat lagi 10.000 istighfar, lek kuat ya, lek kuat tapi mendingan sedikit tapi istiqomah. Istiqomah itu berat, yang gampang istirahat. Ini waradirin, mudah-mudahan bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulama'ikal muqran mu'azzamin wa ta'udhu barakatuhu alaina wa ala auladina wa ala dhurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jami'il muslimin wa ala tabi'il muslimin ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa
amalan salihah tambah suwe awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka astaghfirullah astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni salihah ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa ojo ngaji semaya soke durung soke nyawa wis mulih astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai apa?